Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak walaupun kita masih belajar daring. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPS dan SPDP. Hari ini kita akan belajar materi letak geografis Indonesia. Wilayah Indonesia terletak dari Sabang sampai Merauke. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah posisi atau letak suatu wilayah yang sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga mendapatkan dua julukan negara maritim dan negara agraris. Disebut negara maritim karena wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari beribu-ribu pulau dan lautan, atau sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Disebut negara agraris karena lahan pertanian Indonesia itu sangat berlimpah dan sebagian penduduk Indonesia menjadi petani. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, tetapi ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, dan ada Papua. Dari kelima pulau besar tersebut, Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya. Indonesia juga memiliki ibu kota yang ada di Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Coba kalian perhatikan gambar peta tersebut. Di situ ada 5 pulau terbesar di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, tadi kalian sudah mendengar penjelasan tentang letak geografis Indonesia. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan pengaruh positif letak geografis Indonesia. Yang pertama, letak geografis Indonesia yang sangat strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Indonesia menjadi tempat bertemunya jalur transportasi udara maupun laut. Nah, yang kedua, Indonesia juga menjadi penghubung kegiatan ekonomi antar negara. Yang ketiga, karena Indonesia termasuk negara kepulauan, maka Indonesia kaya akan hasil lautnya, seperti ikan, tongkol, rumput laut, mutiara, dan lain sebagainya. Yang keempat, karena Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, maka Indonesia dapat mengimpor atau mengekspor ke negara lain dengan mudah. Kalian tahu apa itu ekspor dan impor? Ekspor itu kegiatan mengirim barang atau produk ke luar negeri. Kalau impor, kegiatan atau aktivitas membeli barang dari luar negeri. Yang berikutnya, pengaruh negatif letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia rawan mengalami bencana seperti bencana longsor, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua, Indonesia juga rawan terjadi penyelundupan atau tindak kejahatan antar negara. Yang ketiga, sirkulasi musim hujan dan kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lain banjir. Yang keempat, sering terbentuknya gunung api di tengah laut yang menyebabkan bencana seperti gunung meletus dan tsunami. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang letak geografis Indonesia, sekarang kita akan belajar membuat gambar ilustrasi.
Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah teks atau bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, dan menerangkan sebuah cerita, puisi, atau teks tertulis. Harapan dari gambar ilustrasi adalah dengan menggunakan media bantuan visual atau penglihatan, tulisan lebih mudah dipahami. Gambar ilustrasi ini berupa gambar dan tulisan. Ragam atau jenis gambar ilustrasi itu ada 4. Yang pertama komik. Kalian pasti pernah membaca komik yang hanya berupa gambar saja maupun berupa gambar dan tulisan. Komik ini merupakan karya seni menggunakan gambar tidak bergerak tetapi membentuk sebuah cerita. Yang kedua, ada sampul atau cover, yaitu gambar pada cover memuat isi buku atau majalah. Nah, kalian pasti pernah atau punya buku atau majalah di rumah. Nah, itu kalian lihat bagian depan, bagian covernya itu pasti ada tulisan maupun gambar. Nah, yang ketiga majalah. Yang keempat cerita. Cerita ini sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi gambar sesuai isi cerita. Yang berikutnya yaitu corak gambar ilustrasi. Corak gambar ilustrasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama realis. Realis itu maksudnya gambar dibuat sesuai dengan kenyataan, tidak boleh dirubah bentuk maupun yang lainnya. Yang kedua kartun. Gambar kartun yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Gambar kartun ini berupa gambar manusia maupun gambar binatang. Kalian pasti sering menonton kartun di televisi. Nah, itu contoh corak gambar ilustrasi. Yang ketiga, karikatur. Karikatur dalam bahasa Italia yaitu caricature, yang artinya melebih-lebihkan atau mengubah bentuk. Yang keempat, yaitu gambar dekoratif, yaitu gambar yang dapat diwujudkan dengan cara merubah bentuk yang ada di alam tanpa menyisakan ciri khasnya. Unsur utama gambar ilustrasi ada 3. Yang pertama, gambar manusia, gambar tokoh binatang, dan gambar tumbuhan. Perhatikan contoh gambar ilustrasi berikut ini. Yang pertama ada komik. Kalian lihat di situ ada gambar maupun kalimat-kalimat yang menyambung menjadi sebuah cerita. Yang kedua, cover atau sampul. Di situ juga ada gambar dan tulisan. Gambar dan tulisan ini akan membuat buku atau cerita itu menjadi lebih menarik. Yang ketiga, cerita ilustrasi itu menceritakan dari sebuah gambar. Yang pertama itu ada gambar kelinci sedang melompat. Di bawahnya ada sebuah cerita. Bu Guru bacakan gambar yang bawah sendiri. Setelah kenyang, anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu 4 kakinya. Untuk cerita ilustrasi, itu maksudnya bisa ada gambar, nanti kalian membuat cerita dari gambar tersebut, atau bisa ada cerita, nanti kalian membuat gambar dari cerita tersebut. Nah, yang berikutnya majalah. Majalah selalu ada tulisan maupun gambar-gambar agar terlihat menarik.
Yang terakhir, ada gambar realis. Ini gambar yang sesuai kenyataan. Itu ada gambar buah apel. Yang kedua, karikatur. Karikatur ini bisa dilebih-lebihkan atau bisa dikurang-kurangkan. Seperti ini contohnya, kalian bisa lihat. Kemudian yang ketiga, kartun. Kalian pasti sering menonton kartun, jadi sudah paham kartun itu seperti apa. Yang terakhir ada contoh gambar dekoratif. Itu ada gambar bunga, gambar hiasan yang terdiri dari gabungan motif hias dan juga warna. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Tugas hari ini, kalian perhatikan gambar yang ada di video. Kemudian kalian buat cerita dari gambar tersebut. Dari apa yang kalian lihat dari gambar tersebut, minimal 5 kalimat atau 1 paragraf. Lebih dari 5 kalimat itu lebih bagus. Nanti jika sudah, kalian foto, kirim ke bu guru. Kalian kerjakan di buku tugas saja. Jangan lupa tanggal hari ini. Selamat mencoba.